Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Apa kabarnya siang pada hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Baik, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa supaya pelajaran kita pada siang hari ini tambah berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ketua kelasnya? Ibnul Pak. Ibnul. Mana Ibnul? Oh ya, Ibnul. Silahkan Ibnul. Bismillahirrahmanirrahim. Memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah. Baik. Karena mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak, dan kalian bisa lebih nanti apa yang Bapak sampaikan lebih cepat untuk memahami apa yang Bapak nanti jelaskan. Baik. Sebelumnya Bapak ingin mengabsen dulu ya anak, biar Bapak tahu siapa yang tidak hadir pada kesempatan hari ini. Soalnya sekarang kalian tahu sendiri lagi musim wabah, jadi siapa tahu teman-teman kalian tidak masuk kelas. Bapak absen dulu. Ibnul Fahmi. Dir Pak. Mana orangnya? Ya Pak. Oh ya, Ibnul. Nabil Muslimin. Ada Pak. Kemana dia? Ibnul. Sakit Pak. Sakit atau pura-pura sakit? Nggak tahu Pak. Sulaiman Tartono. Oh, kamu Sulaiman. Iya Pak. Baik. Kenapa kamu sakit? Tidak Pak. Oh ya. Niar. Ada Pak. Kemana dia Niar? Alas tadi Pak. Malas. Baik. Jadi Anda hadir 2 orang ya. Ini mungkin ada yang sakit, ada yang pura-pura sakit atau berhalangan lainnya. Baik, anak-anak. Tema kita pada kesempatan hari ini ialah, Bapak harus duduk biar tambah berkah. Kita tulis bismillah dulu ya anak-anak. Sekarang tanggal berapa anak-anak? 22 Pak. Tanggal 22 bulan 5 ya? Bulan 4 Pak. Bulan 4. Bulan 5 sekarang. Apa bulan 5 Pak? Bulan 4 Pak. Bulan 4. Bapak ini rambut ya. Baik. Tema kita pada hari ini sangat penting anak-anak ya. Karena ini terkait dengan beraneka suku yang ada di Indonesia. Jadi sekalipun kita berbeda-beda suku, akan tapi usahakan segala beraneka suku kita harus paham, baik tradisinya ataupun apa hal yang ada dalam suku itu sendiri. Tema kita pada hari ini ialah tradisi Islam Madura. Jadi tema kita pada kesempatan hari ini anak-anak, yakni kita akan berbincang-bincang atau Bapak akan jelaskan nanti tentang tradisi atau yang berkaitan dengan tradisi Islam Madura. Baik, sebelum kita masuk Bapak jelaskan terkait tradisi Islam Madura, Bapak ingin menanyakan materi minggu lalu yang telah Bapak sampaikan, jelaskan kepada anak-anak, kepada siswa-siswi sekalian. Apakah kalian masih ingat materi yang Bapak sampaikan minggu lalu? Siapa yang ingat? Minggu lalu kita berbicarakan tentang tema apa? Lupa Pak. Ibnul? Lupa saya Pak. Lupa. Kamu Sulaiman? Gimana? Ingat materi yang Bapak sampaikan minggu lalu? Minggu kemarin? Iya Pak. Apa? Oke. Sepertinya ini
jadi bahan evaluasi untuk kalian anak-anak. Jadi hal ataupun pelajaran yang kita pelajari usahakan pulang sampai ke rumah itu dimutolaah kembali atau diulangi kembali pelajarannya agar apa yang kita pelajari tidak mudah lupa. Ingat, nanti minggu depan kalian harus lebih giat lagi belajar biar Bapak menanyakan terkait materi minggu kemarin itu bisa menjawab. Paham anak-anak? Baik. Minggu kemarin Bapak ada menjelaskan tentang sejarah pra-Islam. Sejarah pra-Islam. Coba kamu, Ibnun, apa yang kamu ketahui pengertian tentang sejarah pra-Islam? Sejarah sebelum adanya Islam, Pak. Boleh kamu berikan contoh kepada Bapak? Contohnya agama dan kepercayaan, Pak. Agama dan kepercayaan. Boleh? Kita tampung dulu. Coba kamu, Sulaiman, berikan contoh dari sejarah pra-Islam yang kamu ketahui. Sejarah pra-Islam. Tadi Ibnul mengatakan apa tadi Ibnul? Contohnya? Contohnya kebudayaan. Kebudayaan. Kalau Sulaiman, coba kasih contoh. Bapak kemarin sudah menjelaskan panjang lebar, masa kamu tidak mengingat? Pak, seperti di tanah Jawa itu kan sebelum datangnya Islam itu kan macam mana gitu kan. Masih ada adat-adat Hindu gitu kan. Nah itu kan sejarah sebelumnya pra-Islam gitu Pak. Ya, bagus. Jadi sedikit banyak kalian biarpun tadi tidak ada yang tidak tahu, akan tapi kalian sudah bisa connect kembali, paham kembali materi yang Bapak minggu kemarin sampaikan. Baik. Ini apa namanya? Baru murid yang teladan. Jadi kalau misalkan tidak paham, terkadang murid itu tidak paham pengertian. Akan tapi kalau misalkan disuruh kasih contoh, dia tuh paham. Nah ini bagus kalian. Baik, sebelum Bapak jelaskan tema kita pada hari ini, yakni tentang tradisi Islam Madura. Bapak ingin apa tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini? Ialah ini boleh kalian catat. Tujuan pembelajaran. Kalau misalkan kalian mudah untuk mudah lupaan orangnya, boleh kalian catat. Ini sunnah, tidak wajib. Kalau misalkan kalian sudah kuat untuk menghafal, bisa mengingat, boleh kalian tidak mencatat. Ini sangat penting. Jadi dalam kegiatan pembelajaran, materi yang disampaikan guru itu harus tidak lari dari tujuan pembelajaran. Di sebuah pembelajaran, kalau misalkan tidak ada tujuannya, jadi itu tidak logis, tidak masuk akal dalam sebuah pembelajaran. Dalam sebuah pembelajaran. Jadi harus ada yang namanya tujuan. Baik. Tujuan pembelajaran kita yang mana nanti Pak akan menjelaskan tentang tradisi Islam Madura. Ini tujuan kita, yakni ini boleh kalian catat melalui strategi interactive lecturing, siswa atau peserta didik mampu menjelaskan Apa Pak tulis itu, Pak? ini ya, ini karena speednya agak jelek, jadi bisa dipahami tulisan Bapak? Bisa menjelaskan atau memahami tentang tradisi Islam Madura. Ini ada dua di sini ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini yang pertama, yang kedua ini sama melalui strategi
information short siswa mampu menunjukkan, siswa mampu atau peserta didik, dicatat ya anak-anak. Nanti bapak tanya kalian tidak tahu, maka nanti akan ada konsekuensi tersendiri, paham? Peserta didik bisa mampu menunjukkan menunjukkan tentang tradisi Islam Madura. Ini karena tujuan kita pada siang hari ini ada dua. Melalui strategi interaktif lecturing, peserta didik mampu menjelaskan tentang tradisi pengertian, ya, menjelaskan tentang pengertian tradisi Islam Madura. Terus yang kedua, melalui strategi information short, peserta didik mampu menunjukkan tentang tradisi Islam Madura. Ini ada dua. Jadi anak-anak, ini judul besarnya, tema kita pada kesempatan hari ini. Adapun nanti bapak yang akan bapak jelaskan itu ada dua. Yang pertama berkaitan tentang pengertian yang ada dalam tradisi Islam Madura. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti macam-macam bentuk ataupun sesuatu yang ada di dalam tradisi Islam Madura. Jadi ada dua. Yang pertama Pak nanti akan jelaskan terkait pengertian atau definisi dengan tradisi Islam Madura. Terus selanjutnya terkait macam-macam beraneka ragam yang ada di tradisi Islam Madura itu, apakah bentuk kebudayaan atau apakah itu, nanti bapak harap kalian nanti bisa mendengarkan dengan seksama. Jangan ada yang gurau, jangan ada yang bermain. Paham anak-anak? Tolong yang hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, tolong bukunya disimpan, buku yang selain SKI, buku LKS. Jadi biar kalian bisa fokus apa yang nanti bapak jelaskan. Jadi hal yang sekiranya penting buat kalian catat, buat kalian tulis, mohon tolong dicatat. Soalnya nanti pas akhir pembelajaran, pas nanti akhir bapak jelaskan, bapak nanti akan membuka sesi tanya jawab kepada kalian. Kalau misalnya kalian tidak ada yang bertanya, bapak nanti akan bertanya kepada kalian. Seperti itu. Jadi baik, tradisi Islam Madura. Kalau kita bicara anak-anak, tradisi Islam Madura. Jadi di dalam Indonesia, negara kita tercinta ini, banyak sekali beraneka suku yang ada di dalam negara Indonesia. Salah satunya ada suku Madura, yang kita ketahui ada suku Jawa, ada suku Melayu, dan lain sebagainya. Nah, di dalam beraneka suku itu pasti ada kebudayaan tersendiri yang sampai saat ini itu masih abadi, masih kekal, atau masih mereka lakukan pada saat ini, yaitu yang kita sebut dengan budaya ataupun adat istiadat. Nah, di sini nanti bapak akan jelaskan ada hal yang bersangkutan dengan istilah tradisi, dengan adat ataupun budaya. Nah, ini makanya nanti kalian jangan ada yang bermain, usahakan dengarkan apa yang bapak sampaikan nanti. Paham anak? Baik. Tradisi dalam Islam Madura. Jadi bapak, alhamdulillah, kebetulan bapak orang Madura. Jadi bapak ingin sedikit bercerita ataupun menjelaskan kepada kalian tradisi-tradisi ataupun pengertian dari tradisi yang ada dalam Islam, dalam Madura, suku Madura. Dalam tradisi Islam Madura itu tidak beda jauh dengan suku-suku yang lain ataupun tradisi-tradisi pada suku yang lain, suku Melayu kah, suku Jawa kah, itu tidak jauh beda. Intinya dalam koridor Islam itu setiap
tradisi seperti apakah ataupun kebiasaan adat istiadat seperti apa, yang penting jangan sampai keluar dalam ajaran Islam. Nah, itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, Nana. Jadi dalam tradisi suku Madura itu banyak sekali mengandung kajian nilai-nilai keislaman. Itu dalam tradisi Islam Madura. Banyak sekali, nanti Bapak akan berikan contoh ataupun hal-hal macam-macam yang ada di dalam Madura, tradisi-tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh suku Madura. Intinya tradisi Islam Madura itu hal-hal yang masih bersifat keislamian, hal-hal yang bersifat dalam tidak keluar dalam ajaran-ajaran Islam, anak-anak. Jadi itu yang pertama terkait tentang pengertian anak ya. Terus kita bicara tentang macam-macam tradisi yang ada dalam suku Madura ataupun kebudayaan. Jadi dalam tradisi Islam Madura ini sebagaimana Bapak tadi sampaikan, sampai sekarang masih ada hal-hal ataupun kebudayaan yang masih dilestarikan anak. Salah satunya di sini Bapak ada yang pertama itu selawatan, bentuk selawatan. Terus dulu ya. Dalam tradisi Madura itu ada yang namanya selawatan. Selawatan. Terus ada yang namanya dengan kebudayaan rokat. Kebudayaan ya. Kebudayaan rokat. Terus ada rokat tasik. Terus yang terakhir ada yang namanya Maulid Nabi. Jadi ini salah satu kebudayaan dalam suku Madura yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh suku Madura, anak-anak. Ini ada selawatan, ada kebudayaan rokat, ada yang ketiga ada rokat tasik, terus yang keempat ada Maulid Nabi. Mungkin yang pertama ini mungkin tidak asing lagi untuk kita dengar istilah selawatan. Mungkin kalian anak-anak sudah sering mendengar, siswa-siswi sekalian, tentang istilah selawatan gitu kan, selawatan. Terus yang ini ada yang terakhir tentang Maulid Nabi. Ini mungkin tidak asing lagi, kalian sering dengar istilah Maulid Nabi. Yang kedua ini mungkin agak jarang kalian dengar. Nanti Bapak akan sedikit jelaskan tentang pengertian ataupun hal-hal yang bersifat dengan kebudayaan rokat dan rokat tasik. Baik, Bapak masuk yang pertama, Bapak jelaskan sedikit singkat ya, selawatan. Baik, dalam tradisi Islam Madura, istilah selawatan sebagaimana Bapak tadi sampaikan, dalam suku Madura itu sangatlah kuat dalam kajian Islam. Makanya dalam istilah Madura itu banyak sekali tarekat-tarekat yang bisa mendekatkan mereka kepada sang Tuhannya. Soalnya keyakinan mereka itu sangat kuat kepada siapa yang menciptakan mereka. Nah, ini makanya mereka sangat senang sekali dengan hal-hal yang bersifat batiniyah, hal-hal yang bisa mendekatkan mereka kepada penciptanya. Yakni ada istilah selawatan. Selawatan ini ialah bentuk seperti perkumpulan, baik perkumpulan lokal yang bentuk kecil ataupun besar, yang biasanya kita sebut dengan Hol Akbar. Nah, seperti itu bisa kita sebut dengan selawatan. Nah, mereka itu sering sampai sekarang itu, bahkan sampai sekarang suku Madura itu sering sekali mengadakan selawatan yang seperti itu, anak-anak. Nah, yang mana dalam isi selawatan itu ada berzikir dan berselawat kepada Nabi. Nah, itu banyak sekali. Intinya hal-hal nilai-nilai keislaman itu ada dalam selawat. Terus yang kedua, kebudayaan rokat. Kebudayaan rokat ini bentuk tasyakuran ataupun selamatan, kata orang Madura itu. Ini ialah jika dalam suatu keluarga itu cuman ada satu laki-laki. Jika dalam satu keluarga itu misalkan satu kakak ini gitu kan, ada anaknya cuman satu laki-laki. Nah, itu biasanya mereka mengadakan tasyakuran ataupun selamatan.
Ini yang dinamakan oleh mereka suku Madura dengan istilah kebudayaan rokat ini. Terus lanjut yang ketiga ada rokat tasik. Rokat tasik ini juga bentuk tasyakuran anak-anak. Tolong Ibnul, kamu jangan gurau di belakang. Perhatikan. Ini penting. Nanti kalau misalkan Bapak tanya, kamu tidak tahu, nah, nanti pasti ada kondisi-kondisinya. Terus yang lain coba perhatikan. Sulaiman, jangan ngantuk. Baik. Lanjut rokat tasik. Rokat tasik ini ialah juga bentuk tasyakuran, selamatan yang mana dalam rokat tasik ini ialah bentuk tasyakuran dari. Nah, ini salah satu dengan tradisi yang ada dalam tradisi Islam Madura. Nah, di sini Bapak ingin ini ada sedikit sebelum Bapak ingin mengetes sejauh mana pemahaman kalian terhadap tradisi Islam yang ada di Madura anak-anak. Ini ada ini. Mana ya? Ini tolong, Sulaiman. Ini. Coba kalian itu ada paper. Coba kalian cari tradisi yang gampang yang kalian tahu dengan tradisi Islam Madura. Bapak kasih waktu 1 menit untuk kalian. Baik, cari contoh tradisi Islam Madura yang kalian ketahui. Coba kamu Nun, sudah habis waktunya. Coba kamu Nun. Maulid Nabi, Pak. Maulid Nabi. Baik, Maulid Nabi. Nah, ini Maulid Nabi betul. Ini juga hal-hal tradisi yang sampai sekarang dilestarikan oleh suku Madura. Baik. Ada yang ingin ditanyakan anak? Sudah paham semuanya? Paham, Pak. Sudah paham? Sulaiman paham? Baik. Bapak ingin menyimpulkan dalam tradisi Islam Madura itu sangatlah penting, yang dimana dalam istilah tradisi Islam Madura itu banyak sekali kebudayaan ataupun ada istilah yang sampai sekarang dilakukan oleh suku Madura. Salah satunya yang Pak tadi sampaikan ada salawatan, ada kebudayaan rokat, ada rokat tasik, dan juga ada dan tadi disebutkan Ibnul ada Maulid Nabi. Baik, sebelum Bapak tutup, coba Bapak ingin mengetes salah satu dari kalian. Coba Sulaiman sebutkan salah satu istiadat yang Bapak tadi sampaikan tradisi Islam Madura. Di antaranya kebudayaan rokat, Pak. Oh, kebudayaan rokat. Baik. Nah, ini bagus, berarti dia menyimak apa yang Bapak tadi sampaikan. Baik, anak-anak, mungkin sekian dari materi kita yang kita pelajari pada siang hari ini. Jadi Bapak harap kalian bisa mutolaah kembali nanti pas pulang ke rumah, mutolaah kembali apa yang Bapak sampaikan dan bisa menguatkan dalam pikiran kalian. Jadi minggu depan Bapak akan jelaskan, Bapak tanya kalian bisa menjawab. Dan jangan lupa minggu depan materi kita tentang tradisi Islam Jawa. Tradisi Islam Jawa. Jadi Bapak mohon kalian bisa belajar terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Paham anak? Baik, sekian. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Ibnul. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih anak-anak. Mohon maaf sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.